Nah, ketika dia belum dipakai ya dia kan masih benda yang belum terpakai kan. Gitu ya. KNM bisa bebas nggak ya? Insya Allah ya teman-teman ya. Jadi sebelum ada putusan peradilan itu everything is possible. Saya selalu katakan itu. Saya nggak pernah mau mendahului proses hukum mengatakan bisa bebas atau bersalah gitu ya di kasus ini gitu ya, karena saya bukan orang yang ada di sekitaran Nikita Mirzani. Saya hanyalah netizen yang ada di luar ya, yang mengamati kasus ini bersama teman-teman dan sahabat cendol semuanya gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman ketika bertanya apakah bisa bebas, everything is possible. Semua bisa mungkin terjadi gitu. Tapi ini bukanlah kepastian ya, tapi ini potensi. Jadi teman-teman bedakan antara potensi dan kepastian yang mutlak tuh beda. Nah, itu saya nggak bisa tanggepin ya teman-teman, hal yang di luar kasus. Enggak hujan. Oh ya, gimana rasanya PT Abang dipublis di akun NM? Ya tentunya saya merasa diapresiasi ya teman-teman gitu ya. Artinya kan Nikita Mirzani melalui adminnya mengapresiasi orang-orang yang bernarasi di kasus ini gitu ya. Tentunya saya juga senang lah, munafik lah saya bilang biasa aja gitu ya. Tentunya saya merasa dihargain gitu ya, gitu. Potensi bebasnya berapa persen? Sampai saat ini saya masih 70-30. Persidangan ini kita. Nah, saya sebenarnya gini ya teman-teman, itu ada abolisi Chen. Kamu nasinya abang lebih masuk di akal. Salam Singapura ya, salam. Terima kasih ya dari Singapura ya teman-teman. Kalau nggak kejawab satu-satu komentarnya mohon maaf ya. Saya tuh tipikal orang yang kalau ngobrol tuh matanya ke atas. Gitu. Jadi kalau saya sambil baca tuh kayak suka ke distract gitu teman-teman. Malam, tapi kalau dilihat hakimnya rada-rada begitu nggak, gimana Chen? Nih teman-teman, kita juga jangan terlalu seujon ke hakim sama JPU ya gitu. Jadi sampai detik ini kalau yang terlihat di peradilan kemarin dari sidang pertama sampai sekarang tuh sebenarnya ya begitu, persidangan tuh nggak ada teman-teman yang lemah lembut, yang halus gitu. Jadi mereka kan harus menunjukkan taring kan, wibawa gitu. Jadi ya ketus, kemudian juga berusaha terlihat netral gitu ya. Jadi berusaha terlihat netral. Nah, untuk JPU ya sudah jangan ditanya lagi. Kan JPU saya selalu katakan, JPU itu kan kepanjangan jaksa penuntut umum. Artinya dia menuntut gitu. Ya nggak mungkin aja dia baik-baikin Nikita Mirzani ketika bersidang ya. Jadi dia pasti menggali ya kan, bahkan bikin kesel kan. Jadi strategi kan bisa juga ngebikin orang kesel, akhirnya emosi, mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak terstruktur. Nah, disitulah nanti terlihat apakah ada kebohongan atau tidak bagi orang yang mengeluarkan bersaksi ya, bagi orang yang memberikan keterangan sebagai saksi, baik saksi korban, baik saksi fakta ataupun keterangan dari terdakwa gitu. Tapi selalu dicuekin, mereka kesal sendiri. Siapa? Ngomongin siapa, Kuki? Abolisi.
Abolisi, apakah Nikita Mirzani bisa abolisi? Nah, abolisi itu hak prerogatifnya presiden ya teman-teman. Dan amnesti kemudian gerasi itu hak eksklusifnya presiden. Apakah Nikita Mirzani bisa? Ya, everything is possible teman-teman. Hasto dan Tom Lembong aja yang notabene-nya terpidana ya, saat ini kan terpidana kan karena udah vonis kan, terpidana korupsi kan bisa kan dengan alasan 17 Agustus gitu ya. Jadi kalau ditanyakan bisa, tapi apakah mungkin? Nah, saya nggak tahu. Oh ya, biarin aja teman-teman. Jadi kalau ada yang ngebantah narasi saya ya silakan, nggak masalah gitu. Yang penting kan teman-teman kan tinggal pilih mau ikut yang mana gitu, mau ikut kiblatnya narasi yang si A, mau ikut kiblat narasi saya, monggo gitu. Saya juga nggak pernah mengharuskan kalian percaya ke saya juga gitu, karena kan saya bilang narasi itu nggak ada yang narasi hukum ya, di tengah perang opini terhadap sebuah kasus hukum yang masih menjalani proses persidangan. Jadi nggak ada narasi yang sepenuhnya benar dan nggak ada narasi sepenuhnya salah. Loh kayak gitu kita harus percaya siapa bang? Ya percaya Tuhan, enggak deh. Tapi percaya Tuhan memang harus ya. Tapi gini, saya kasih tip ya, Ciri-ciri orang itu narasinya ada kepentingan. Dia akan membela everything gitu ya, tidak pernah mau mengakuin kesalahan. Jadi kalau yang dibahasnya ini selalu bener aja tuh, itu teman-teman harus pertanyakan ya. Kemudian kedua, nggak konsisten. Kemudian ketiga, ini fenomena yang terjadi saat ini ya, ada jejak-jejak digital. Gitu. Nah, gitu. Jadi ada sebenarnya terlihat teman-teman orang yang pure sama yang tidak gitu. Saya juga nggak murni, saya juga nggak tulus ya. Kok nggak tulus sih bang? Ya saya bernarasi karena saya suka gitu. Saya nggak munafik ya. Saya bernarasi karena saya suka gitu. Saya suka dan saya suka menempatkan posisi saya dengan argumen saya yang ada. Yang saya bela bukanlah kebenaran, tapi yang saya bela adalah keyakinan saya dan logika dan nalar saya. Nah, logika, nalar dan keyakinan itulah yang melahirkan kepercayaan tentang kebenaran gitu teman-teman. Tapi kalau ketika saya mengatakan bahwa saya membela kebenaran gitu ya, nanti saya cenderung keberpihakan gitu. Itu nanti bias, nanti nggak akan objektif teman-teman. Bisa nggak hakim bikin kebijakan untuk sidang tertutup? Bisa kalau ada urgensi ya. Nah, belakangan ini kan sidang mulai rusuh ya teman-teman. Jadi kan terlihat kan, saya kan narasi saya sebelum terlalu rusuh sekarang ini kan saya udah pernah bilang bahwa takutnya gitu ya, ada pihak-pihak yang pengen sidangnya dilaksanakan tertutup atau merasa nggak suka dengan bla bla bla, macam-macam lah namanya. Apakah itu salah? Ya nggak juga, karena kan para pihak pastinya dia akan mencari cara supaya menguntungkan dirinya gitu ya. Nah, saya juga sepakat kalau sidangnya tertutup, artinya dibatasin tapi dengan syarat media masuk gitu ya, tapi dengan syarat ada media resmi yang online gitu ya gitu. Kemudian penonton juga dibatasin gitu ya gitu. Jadi saya rasa sih harusnya hakim sudah mempertimbangkan ya, karena nih kemarin tuh kemarin tuh udah terjadi bullying ya. Jadi orang yang disebut-sebut melakukan bullying, artis yang kontroversial, ternyata orang yang mengatakan itu pembuli juga melakukan bully gitu. Nah, itulah tanda tidak konsistenan teman-teman gitu. Jadi nih ya narasi-narasi yang ini ya. Nih saya nggak mau sebut nama ya. Narasi-narasi oknum ya, pembuli Nikita Mirzani ya kan.
Tapi mereka sendiri coba deh teman-teman perhatikan deh ya. Ketika ada oknum yang ya mungkin ada yang live juga gitu ya. Coba dengar-dengar narasinya. Apakah itu nggak beda dengan bully? Orang lagi di pesakitan ya, orang lagi di pesakitan, masih dikulik aja gitu masa lalunya lah, sampai ke aksesoris lah, itu cyberbullying juga teman-teman. Jadi ini saat ini nih lagi uh, perang opini ya, jadi teman-teman harus kritis. Tapi bang, apa nggak sih bikin gitu. Dia terlihat kok teman-teman, orang yang bernarasi itu murni ya, murni ya karena pengen aja gitu, atau ya dia kan macam-macam ya agenda. Orang pengen yang nimbrung aja gitu ya, kemudian ada yang pengen ya, saya sih nggak munafik ya, saya nggak yang pengen, bukan karena membela kebenaran, saya nggak seperfect itu sebagai manusia. Saya membahas kasus ini karena saya suka. Nah kebetulan gimana caranya supaya kesukaan saya ini ada manfaat gitu. Jadi kan orang macam-macam, ada yang pengen bahas kasus Nikita Mirzani ya pengen nimbrung aja, kemudian ada juga yang ada kepentingan lain. Apakah itu salah? Ya nggak juga sih, semua orang kan punya kepentingan untuk untuk dirinya gitu. Tapi yang salah itu ketika kepentingan dia ngebikin kalian tersesat gitu ya. Nih contoh, teman-teman tentunya sudah mengikuti kan tentang pengumuman di media sosialnya BPOM tentang produk Ribeskin yang dicabut izin edarnya pada tanggal 2 Februari 2024. Ayo kalau yang ngikutin coba jawab iya, coba. Jadi biar kita nyambung ngomongnya. Nah, oke, berarti kan ngikutin. Kan BPOM beberapa hari yang lalu mengumumkan ya, beberapa jam sebelum Nikita Mirzani sidang gitu ya, diumumkan bahwa ini loh ada produk yang berjarum ini dicabut izin edarnya ya pada tanggal melakukan tindakan gitu ya pada tanggal 2 Februari. Nah kemudian ada narasi, saya rasa ini sebuah propaganda ya teman-teman. Narasi mengatakan kok bisa berubah sih jadi tanggal 2 Februari, bukankah di siaran pers ya, siaran pers di situsnya BPOM itu kan dikatakan pada tanggal 12 November 2024 gitu ya. Artinya kok bisa mundur sih? Apakah ini demi kepentingan Nikita Mirzani gitu ya? Sampai ada narasi mengatakan bahwa jangan-jangan nih admin dari BPOM main dua kaki nih ya kan, mendukung kepentingan Nikita Mirzani yang saat ini sedang berkasus. Nah teman-teman, supaya teman-teman tidak tersesat ya, teman-teman cari di googling atau di situs BPOM itu ada siaran pers ya, siaran pers yang tentang 16 kosmetik yang berjarum itu yang dicabut izin edarnya. Jadi BPOM di situ menyatakan ya bahwa sejak tahun 2023 bulan September nih ya, ingat ya, sudah melakukan pengawasan sampai periode Oktober 2024. Artinya itu BPOM bekerja untuk mencari nih di mana-mana aja sih peredaran skincare berjarum nih selama hampir setahun. Nah, akhirnya dari kurun waktu 2023 ini berdasarkan siaran pers BPOM ya. Jadi teman saya ini saya jamin akurat ya teman-teman ya. Nah, itu BPOM mengatakan bahwa periode 2023 sampai 2024 sudah melakukan pengawasan dan menemukan ada 16 brand ya yang dicabut izin edarnya karena itu produk skincare yang berjarum-jarum tersebut ya. Salah satunya Ribeskin yang diduga di relabeling sama yang pelapor di kasus Nikmir gitu. Jadi tindakan pengawasan itu artinya tinjauan itu dilakukan hampir setahun sejak 2023 2024. Nah setelah terkumpul ada 16 brand, barulah diumumkan bulan November 2024. Nah kalau berdasarkan siaran pers itu tanggalnya tuh per tanggal 12 November ya teman-teman, tanggal 12 November.
Jadi sebenarnya tuh tanggal November 2024 tuh sudah diumumkan gitu ya, tapi tindakannya bulan Februarinya gitu ya. Untuk ribeskinnya ya, saya nggak tahu apakah di bulan Februari itu semuanya 16 langsung dicabut izin edar, apakah bertahap gitu ya. Bulan Februari ribeskin, kemudian bulan tiganya mungkin brand lain gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kan dalam satu hari gitu. Pasti kan kita tahu ya bahwa di Indonesia kan birokrasinya terkenal alot. Nah, kenapa kok udah diumumin kan Bang kemarin apa tanggal November 2024 kok diumumin lagi sih setelah Nikita Mirzani sidang? Teman-teman, kalau teman-teman melihat wawancara Kepala BPOM, Kepala BPOM mengatakan ya, BPOM ini adalah lembaga negara di mana dia hadir untuk masyarakat, seluruh lapisan masyarakat ya, baik pengusaha, baik masyarakat biasa kayak kita, bahkan terdakwa sekalipun seperti Nikita Mirzani. Nah, kok BPOM hadir sih di kasus Nikita Mirzani gitu ya. Nah, kemarin-kemarin kan kita mencari-cari Nikita Mirzani. Kemarin-kemarin kan banyak yang mempertanyakan mana BPOM, mana BPOM. Terus ada juga yang kontra dengan Nikita Mirzani. Tunggu saja hasil dari BPOM gitu ya. Umumkan saja BPOM. Nah, setelah BPOM mengumumkan kan jadi dipertanyakan lagi gitu ya. Kok BPOM BPOM kayak memiliki kecenderungan keberpihakan gitu. Jadi serba salah BPOM ya teman-teman. Gitu. Malah BPOM siap jadi saksi ahli ya. Memang BPOM tuh biasa kalau urusan perskincarean ada masalah, pasti BPOM tuh dipanggil duluan teman-teman. Kayak waktu kasus Ratu Emas ya yang di Makassar. Kan BPOM langsung menyidak kan, langsung kan. Nah, setelah menemukan ini baru BPOM sendiri yang lapor gitu. Nah, di kasus ini juga kalau memang pelanggarannya dianggap fatal ya, kan ada 34 brand ya apa yang diumumkan hari ini apa kemarin ya, kemarin ada yang mengandung hidroquinon gitu ya. Kemudian kemarinnya lagi kan yang berjarum itu ya. Kalau BPOM berani mengambil langkah yang tegas ya, bisa aja harusnya melaporkan gitu. Kalau ketemu siapa sih sebenarnya pemiliknya ini gitu, kemudian siapa sih subjek hukumnya yang melakukan pelanggaran. Terus saya juga ini ya, itu jangan-jangan Nikita Mirzani deh yang melaporkan gitu ya, terdakwa dia melaporkan demi kepentingan hukumnya ya. Kalaupun iya, kan apa salahnya, kan dia masyarakat. Kalaupun benar nih dia yang melaporkan misalnya, kan dia masyarakat. BPOM kan tadi katakan Kepala BPOM kan, BPOM itu lembaga negara yang berlindung berdasarkan aturan hukum ya. Jadi siapapun yang melapor, lapisan masyarakat siapapun, bahkan terpidana, terdakwa sekalipun ya bisa melaporkan. Jadi kalau ketika kata BPOM tadi lagi ya, ketika ada pelanggaran ya dia juga nggak bisa tutup mata gitu. Jadi walaupun terkesan pro ke Nikita misalnya ya, tapi kan memang ada pelanggaran kan gitu. Memang ada loh, ini ada pelanggaran gitu terhadap produk si A, si B. Kejahatan dan pelanggaran beda kalau menurut KUHP yang lama ya. Nah, nanti kalau di KUHP yang baru nih nampaknya sama nanti. Jadi BPOM tuh sebenarnya dia lebih ke hal administratif teman-teman. Jadi peraturan dia tuh hal-hal administratif, misalnya mencabut izin edar, kemudian menarik, menyita, gitu-gitu doang. Tapi dia bisa juga melaporkan sebagai sebagai lembaga. Bang, kasus tau bang, kita persami Diki kalau ke pengadilan jangan terpancing. Iya, saya sudah sering teman-teman himbau begitu di PT, cuman ya merekanya diam kan, mereka disamperin juga saya lihat. Jadi saling-saling gitu. Coba deh, apa yang terakhir kemarin tuh, nah, karena juga keramaian juga sih sidang yang datang gitu ya. Menurut saya
kayak ada yang banyak yang nggak ada korelasi juga gitu. Kenapa jaksa manggil saksi ahli dari lab SIG? Nah, itu kan kemarin tuh yang dibahas tuh ini ya tentang review yang dilakukan oleh Doktip. Jadi nampaknya kemarin tuh jaksa tetap ingin membangun narasi bahwa ada dugaan sindikat, gitu ya. Jadi, tapi kan ternyata kemarin saksi yang 3 itu duanya nggak relevan ya, tapi menurut saya malah meringankan Nikmir ya untuk yang 2. Tapi kalau yang 1 yang relevan tuh ya relevan gitu, cuman nggak menguntungkan, nggak merugikan banget juga. Iya, saksi SIG tuh blunder gitu. Jadi nggak ya, dia tuh dihadirkan itu kan di BAP waktu itu awal mungkin karena berkaitan dengan Doktip kan. Jadi itu saya paham jaksa tuh pengen membangun narasi bahwa ini loh uji lab ini kan dicabut stiker merek ya. Nah, jadi ada potensi loh ini sebenarnya review-review yang dilakukan oleh Doktip ini rekayasa gitu ya. Jadi narasi yang dibangun tuh menurut saya ke situ. Gitu. Iya, jadi kemarin tuh esensi saksi fakta itu kemarin tidak tidak ini ya, tidak relevan menurut saya karena saksi fakta itu kan saksi fakta kan kemarin mereka tuh saksi yang melihat langsung, kemudian yang mendengar langsung gitu ya, bukan yang asumsi bentuk curhatan-curhatan gitu. Teman-teman saya kesan dulu. Iya kemarin lucu saksinya lagi ngapain sih SS mau ya gitu. Maksudnya udah baik. Kalau saya menanya kemarin tuh sebenarnya udah anteng, orang udah lupa sama dia gitu. Tapi itulah teman-teman, mungkin udah dorongan pertemanan kan nggak enak gitu ya kan. Budaya Indonesia ini kan kita tuh punya sistem kolektif, budaya kolektif gitu yang susah hilang gitu ya. Bagus secara sosial di Indonesia tuh bagus gitu, khususnya negara-negara Asia ya. Maksudnya khususnya di Indonesia budaya kolektif kita tuh sangat kental. Ada budaya nggak enakannya ya, mungkin SS ya nggak enak gitu ya, pengen nggak mau. Iya, kata saya kemarin tuh dia udah bagus loh. Ini saya bukan bermaksud untuk memojokin ya, tapi saya rasa SS strategi kemarin tuh jadi saksi untuk diri dia pribadi nggak menguntungkan gitu di tengah konflik yang panas ya. Dia seharusnya ya, dia kemarin udah bagus, udah fokus ke usaha, udah fokus ke ini, orang udah cenderung lupa gitu. Halo, saya selamat datang. Bahkan kasusnya aja kan nggak ke up kan, karena tenggelam kan sama kasusnya Nikmir gitu. Nah, sekarang dia nongol lagi, jadi orang ingat lagi. Gitu, kesian loh, bener teman-teman. Saya ngelihatnya kesian kemarin. Gitu. Jadi netizen jadinya ingat lagi gitu. Belum masih 70.
Belum lagi kan apa, maksudnya perilaku eh, tim-timnya dia ya gitu. Jadi public enemy gitu menurut saya ya. Dan untuk brandingnya dia tuh udah hancur ya teman-teman gitu. Jadi kan dia sebenarnya branding dia tuh kan ya wanita muslimah kan, wanita muslimah yang kalem gitu ya, akhirnya kan hancur kan. Dan saya perhatikan yang deket apa, maksudnya yang sekarang-sekarang nih pada berubah branding. Maksudnya jadi ikut-ikutan barbar gitu. Gitu. Iya, masih sayang, sayang benar, benar. Kasihan sebenarnya teman-teman. Oh, jadi memang wataknya. Aduh, 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 aduh. Masih JPI ya, masih dari JPU kan, saksi ahli juga belum kan. Iya kan, jatuhnya jadi public enemy gitu. Sayang, sayang bener deh. Kira-kira masa tanya ditambah ya bang kalau lihat waktu sidang. Nah, saya nggak tahu nih formula dari majelis ya nanti gimana kalau sidangnya panjang kan. Masih saksi JPU kayaknya, kata teman-teman tadi yang bilang. Apa maksudnya bang, bahas dilarang lip tok tok? Apa yang dilarang? Bisa ada potensi bebas demi hukum kalau masa tahanan jatah dari PN habis. Oh, dilarang lip di ruang sidang. Nih, ini opini saya ya. Nih, kalau kita perhatikan ya teman-teman, sebenarnya kan di situ ada wartawan. Jadi kan wartawan tuh kadang nggak kebagian tempat gitu. Sedangkan wartawan ini kan dia ada tuntutan pekerjaan ya, dia harus dapat berita, harus dapat angle ini itu gitu. Nah, saya rasa nih majelis hakim ya mendengar aspirasi dari media ya gitu. Gitu. Saya dibilang mendukung ya, mendukung aja gitu ya, karena kan tetap aja kan bisa update berita kita kalau ada media resmi gitu, malah lebih rapi gitu ya. Kalau yang mau nonton aja gitu, kasihan medianya, karena sidang sebelumnya kan nggak dapat tempat kan gitu, banyak yang datang untuk ngonten gitu. Tapi apakah yang ngonten salah? Ya nggak juga sebenarnya gitu ya, tapi mungkin kesadarannya kurang ya gitu, jadi kesadarannya kurang gitu. Jadi kalau saya nggak masalah sebenarnya, bahkan saya kalau dengan kondisi sekarang menurut saya lebih baik tertutup deh, tapi media masuk gitu, ada media di dalam gitu, karena ini sidangnya udah mulai nggak kondusif. Coba kayak kemarin kan banyak ribut-ributan kan, itu nggak penting banget sumpah. Kalau dilihat dari sisi positifnya betul. Ada yang ngawal gitu ya, ada yang ngawal, ada yang ini ya. Cuman mungkin kalau nggak bejibun kayak kemarin tuh ya